kita akan membahas jilid 2. Di jilid 2 ini kompetensinya apa saja yang diajarkan? Yang diajarkan di jilid 2 ini yang pertama adalah huruf gandeng. Itu kalau nggak salah mulai halaman 1 sampai 12. Huruf gandeng. 15. Dirinci, nanti ada perinciannya. Ya. 1 sampai 12 itu huruf gandeng. Yang 13 huruf tidak bisa menggandeng. 14 dan 15 itu evaluasi. Tetap materinya memang huruf gandeng. Ya. Campur sudah di 14 dan 15 itu adalah antara huruf yang bisa menggandeng dan tidak bisa menggandeng, evaluasi. Evaluasinya di situ. Selanjutnya di halaman 16 dan 17. 16 dan 17 itu adalah belajar materi harokat tanwin. Ya. Selanjutnya 18 sampai 27. 18 sampai 27 kalau nggak salah itu materi sukun. Materi sukun. Ya. Tapi tidak semua sukun yang ditampilkan. Cuma pilihannya adalah yang pertama 18 sampai 21 itu hamzah sampai ya sukun. Ya. Habis itu di halaman 22 khusodul finkil, huruf-huruf isti'la. Ya. Habis itu halaman 23 kalau nggak salah perbedaan desis antara ta sukun, sin sukun sama shin sukun. Habis itu halaman 24 kalau tidak salah perbedaan antara pelafalan hamzah dan ain. Iya benar ya? Halaman 25 itu perbedaan pelafalan zal sukun dengan dho sukun. Karena dua huruf ini zal dan dho itu satu makhraj beda sifat. Ya. Lanjutnya di halaman 26 dan 27 itu ro disukun. Yang 26 ro disukun yang sebelumnya harokat fathah dan dhamma. Yang 27 ro disukun yang sebelumnya adalah harokat kasroh. Nah, itu. Jadi sukunnya cuma segitu saja. Ya, yang diajarkan. Kol-kolannya kok nggak ada Ustaz. Karena kol-kola itu beda pelafalannya dengan sukun yang tadi itu. Khusodautin gil sama fa sin shin hamzah ain zal dho ro itu berbeda. Kalau kol-kola ada pantulannya. Yang lainnya kan langsung. Aflada haso ribun mau ribun, nggak ada pantulannya. Asqala aslama ashrofa yu'minu ta'labu yadkuru yadlimu. Itu sesuai. Kalau kol-kola enggak. Kol-kola kan kayak dua lah itu sama Timbil kolam pusat dirasa kol-kola ini lebih berat, lebih sulit dibandingkan yang lainnya. Ya, maqduron nuqfatun wabrib lahum awajibatum. Itu ada tambahannya untuk anak kecil kerepotan. Jenengan guru-guru Quran biasa aja Ustaz. Jenengan guru-guru Quran. Tapi untuk anak-anak itu memantulkan itu adalah suatu perkara tersendiri. Jadi itu nanti di jilid 3 ya kol-kola. Ya. Lanjut ada di halaman 28 itu adalah macam-macam tak. Ada tak taknis dan tak marbutoh istilahnya. Tak celeret sama tak bunder. Nah, mengenalkan itu. Ya, tak celeret atau tak bunder. Lanjutnya halaman 29.
sampai 36 itu mad tabi'i. Mengenalkan mad tabi'i, yang pertama dhamma bertemu waw sukun, yang kedua kasroh bertemu ya sukun, yang ketiga fathah ketemu alif. Habis itu harokat berdiri, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhamma terbalik. Nah, itu di kisaran halaman 29 sampai 36. Lanjutnya di halaman 37 dan 38 itu adalah idhar komari. Dan yang terakhir materi di jilid 2 ini adalah hamzah wasol pada idhar komari, itu ada di halaman 39 dan 40. Nah, ini itulah bahan ajar di jilid 2. Artinya apa? Ketika ada anak ya, dhammahnya belum lancar dia. Ada beberapa huruf yang dhammah dia nggak menguasai. Jangan jenengan naikkan, kerepotan loh. Nggak belajar dhammah lagi di jilid 2. Huruf gandeng, tidak gandeng, tanwin, sukun, macam-macam tak, mad tabi'i, idhar komari, hamzah wasol pada idhar komari. Sudah nggak ada materi dhammah di jilid 2. Ya. Ustaz, ini anaknya rajin masuk tapi kasroh belum bisa, jangan dinaikkan. Satu, kasihan anaknya, dua juga menguji kesabaran gurunya. Jangan dinaikkan. Ustaz, ini orang tuanya baik, bola-balik kasih sarung ke saya, jangan dinaikkan. Masih nggak bisa, ya, masih nggak bisa, jangan dinaikkan. Sekarang kita belajar cara ngajar adalah yang huruf gandeng. Ya, huruf gandeng ini intinya daripada huruf gandeng ini mengenalkan ke anak-anak ini yang kalau di awal kata, ini di tengah kata, ini di akhir kata. Ya. Pilihan yang disajikan sama bil kolam jilid 2 ini itu rata-rata perubahan dari awal kata, tengah kata, akhir kata itu mirip-mirip. Itu yang pertama kan batasan ayat, sama aja itu. Yang membedakan adalah letak titiknya. Sama ya, kalau di akhir ada melengkung begini. Coba ya-nya di awal sama di akhir, itu mirip kayak tak itu. Cuma titiknya ada 2 di bawah, ya. Jadi saya nggak ngajarkan yang ini. Nanti cara ngajarnya sama pokoknya. Jahaho juga sama, kepalanya begitu semua, ya. Yang akhir baru dikasih perutnya. Bedakan letak titiknya lagi. Sin sama shin ya sama, nggak ada bedanya. Ya, cuma beda titiknya saja. Shod dan dot juga demikian, to dan dot juga demikian. Ini yang perbedaan jelas dalam huruf gandeng. Awal kata, tengah kata, dan akhir kata itu huruf ain, ghain, dan huruf kaf. Nah, itu yang apa namanya? Perbedaannya mencolok. Nah, saya ngajarkan yang huruf ain saja. Nah, ya, ini cara ngajarnya sama. Cuma saya pada pagi ini milih yang perubahannya itu mencolok di awal kata, di akhir kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Ya. Jadi ketika sudah ngajar jilid 2 sudah nggak ada lagi. Perhatikan, nggak ada lagi, sudah nggak begitu lagi. Itu jilid 1, ya. Jadi jangan nggak pati fokus, nggak apa-apa sekarang. Tidak ada apa namanya, perhatikan, tirukan, nggak ada lagi. Kalau kalimat begitu, itu untuk di jilid 1. Artinya lebih mudah, ya. Ya. Yang pertama cara ngajarnya begini. Ini setiap huruf gandeng begini caranya. Saya cuma milih yang halaman 6, itu huruf ain. Anak-anak masih ingat? Masih ingat ini huruf namanya apa? Ain. Gitu saja. Kalau
kasih fathah bacanya a. Yang ini juga sama, dengan kasih tanda sama dengan. Yang ini juga sama dibaca a. Ya. Yang ini apa tadi? A. Yang ini a. Yang ini juga sama. Ya. Itu adalah dibaca a. Ini ada apa ini? Lanjutnya, ketika di akhir kata itu penulisannya seperti ini. Bacanya apa? Karena ada logo sama dengan. Anak sama dengan itu kalau sudah usia pendidik sekolah, mereka paham oh sama maksudnya. Ya. Tinggal apa namanya? Bentuknya saja yang berbeda. Biar mereka tidak terlampau lama memikir, langsung jenengan tunjuk. Monggo, jenengan. Bacanya apa? Bersama yang lainnya? Lebih cepat? Lagunya? Lanjut sebelahnya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya? Lebih keras? Lagunya Syu'uba, 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 Syu'uba. Lanjutnya, monggo, jenengan. Ayo bacanya apa? Bersama yang lainnya? Lebih cepat? Lagunya Suni'a, 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 Suni'a. Demikian seterusnya. Tunjuk anak dengan contohkan ain yang di awal kata. Tunjuk anak dengan tuliskan ain yang di tengah kata. Tunjuk anak dengan tuliskan ain yang di akhir kata. Setelah selesai dengan pimpin yang di papan tulis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asaja, 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 asaja. Syu'uba, 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 syu'uba. Suni'a, 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 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara ketika jenengan dapeti anak kelas yang cepet nangkep. Cuma diajari begini saja. Ini awalannya begini. Kalau di awal kata begini,
tengah kata begini, akhir kata begini, langsung jenengan tunjuk ke anak begini, kok nyaut? Itu senyaman-nyaman kelas begitu itu. Ya. Kalau dapat anak yang istimewa, maka boleh jenengan pisah dulu. Ya, contoh misalnya tadi tunjuk anak, jenengan begini dulu. Nah, ini bacanya apa misalnya? Ya. Apa bacanya? Itu ini bacanya apa? Itu ini bacanya apa? Nah, kalau disambung baru jenengan nulis ini bacanya apa? Nah, gitu. Paham gitu? Itu tinggal ngelihat apa namanya kemampuan anak. Nah, kalau anak bisa, maka lebih enak yang begini, lebih cepat. Tapi kita nggak tahu kemampuan mereka berbeda-beda. Itulah cara ngajar di setiap halaman 1 sampai 12. Huruf gandeng 1 sampai 12. Itu adalah huruf-huruf yang bisa menggandeng baik sebelumnya maupun setelahnya. Adapun di halaman 13 itu adalah huruf yang tidak bisa menggandeng. Ya. Di halaman 13 huruf huruf yang tidak bisa menggandeng. Maka cara ngajarkannya demikian. Ya, itu ada di halaman 13. Anak-anak masih ingat ini dibaca apa? A. Kalau ini La. Kalau ini La. Kalau ini Ro. Kalau ini Za. Kalau ini Wa. Nah, baru kasih pemahaman anak-anak. Huruf-huruf ini tidak bisa menggandeng ke huruf setelahnya. Kalau sebelumnya ada huruf yang bisa menggandeng, dia bisa digandeng. Jadi ini huruf-huruf yang ngalem, bisanya digandeng, gak mau menggandeng dia. Bisanya digandeng, gak mau menggandeng. Ya. Jadi maunya digandeng, kalau menggandeng dia gak mau, gak bisa. Ya, coba jenengan. Ya. Ayo, bacanya apa? Bersama yang lainnya. Saat. Lebih keras. Saat. Lagunya 1, 2, 3. Saat. Bacanya apa? Bersama yang lainnya. Lebih keras. Lagunya. Dakona, 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 dakona. Lanjutnya, surahnya. Bacanya apa? Ya, bersama yang lainnya 1, 2, 3. Lebih keras. Lagunya. Jadaba, 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 jadaba. Lanjut belakangnya.
Lebih keras. Lagunya Ghazawa. Lanjutnya, pojok sana. Bacanya apa? Bersama yang lainnya, 1, 2, 3. Lebih keras. Lagunya Awaddo. Dan demikian seterusnya. Tunjuk anak tulis, tunjuk anak tulis. Usahakan masing-masing huruf ad, da, ro, sawa ini sama ratanya. Kalau jenengan ngasih contoh satu maka satu semua. Kalau dua maka dua semua. Lanjutnya jenengan pimpin baca yang ada di papan tulis. Jika sudah cukup menunjuk anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Da. Za. Ro. Za. Wa. Sa'ala. Dan seterusnya demikian ya. Lanjutnya di halaman 14 dan 15 ya. Itu adalah evaluasi. Artinya murojaah materi huruf gandeng baik yang bisa digandeng ataupun tidak. Maka cara ngajarnya kalau sudah nyampe lembar evaluasi ini tinggal main tebak-tebakan saja. Ayo yang berani main tebak-tebakan sama Ustadz begitu, tidak saya begitu. Acunglah mereka, saya tulis ya, huruf bebas gandeng. Yang mungkin yang anak pertama yang berani ngacung itu tak kasih huruf yang bisa menyambung semua. Anak yang kedua diselipkan huruf yang tidak bisa menyambung dan seterusnya demikian. Jadi pahami nggih? Karena ketika anak sudah nyampe halaman 14 dan 15 itu materi huruf gandeng sudah mereka pahami semua. Kaf di awal gimana, ghain di akhir gimana, sin di awal gimana, ha di tengah gimana, itu mereka sudah paham semua ya. Tinggal murojaah saja di sini. Makanya ketika masuk halaman ini saya biasanya main tebak-tebakan saja. Sampai penuh papan tulis dirasa cukup, baru pimpin yang ada di papan tulis, baru anak-anak suruh menirukan. Lanjutnya anak-anak baca sendiri bersama-sama, kemudian saya pimpin yang ada di kitab tersebut. Nah, itu adalah halaman 14 dan 15. Sampai sini sepertiga jilid 2 sudah selesai metodologinya. Selanjutnya adalah materi sukun, materi tanwin ya. Materi tanwin itu ada di halaman 16 dan
17 ya. Halaman 16 dan 17 mengajarkan materi tanwin. Ya. Cara ngajarnya adalah seperti ini. Yang pertama, tetap ya, instruksi ke anak-anak awal kali ngaji, kitabnya ditutup. Ya, kitabnya ditutup, anak-anak kitabnya ditutup. Perhatikan papan tulis. Masih ingat yang ini? Ya. Yang ini dibaca apa? Nah, coba. Kalau coret atasnya ada 2 dibaca ban. Dan terus jenengan apa namanya explore lagi. Yang ini bacanya apa? Nah, kalau coret atasnya ada 2 tan terus san jan dan terus han terus apa lagi khon ya, dan seterusnya sampai anak itu mereka paham kalau apa namanya coret atas 2 ini itu ditambahi n belakangnya tanpa jenengan bilang ditambahi n. Jadi dengan cara yang ini ta, yang ini tan, fa, fan, ja, jan, ha, han, ho, kon dan seterusnya. Ya, bisa dipahami nggih? Bisa. Nah, lanjut ke kasroten. Cara ngajar kasroten adalah begini. Masih ingat ini bacanya apa? Bi. Kalau coret bawahnya ada 2, bin. Tadi kalau di sini sampai kho, berarti lanjutannya. Ini apa bacanya? Di. Kalau 2, din. Terus di, din, ri, rin, zi, zin, si, sin, shi, shin. Misalnya. Sampai oh iya oleh. Ada 2 berarti tambahin n lagi. Oke, kalau tadi a, ba jadi ban. Kalau sekarang di jadi bin. Lanjutnya yang mengajarkan dhammah itu yang ini bacanya apa? Kalau ada waw kecil dikasih topi bacanya bun. Ya, kasih topi. Topi APC. Ya. Berarti kalau begini, ini bacanya apa? Su. Kalau begini dibaca sun. Lanjut du, dun, tu, un, du, dun, au, dan seterusnya. Ya, ini saya ringkas begini saja biar apa namanya mempersingkat waktu. Jadi kan bisa pahami nggih? Bisa. Nah, sudah seperti ini baru jenengan hapus lagi nggak apa-apa. Ya, di ada bom-bomnya itu begini. Ya. Lanjutnya adalah tunjuk anak, biar anak-anak itu apa namanya benar-benar bisa. Jadi sebagai guru Al-Quran, jenengan itu jangan mudah percaya ketika anak-anak itu baca bersama. Tunjuk anak, ya. Harokat, contoh harokat fathaten. Monggo, jenengan. Bacanya apa? Doroban. Bersama yang lainnya? Doroban. Lebih keras? Doroban. Semangat? Doroban. Nah, sampai sini lagunya sudah tidak berulang lagi. Nggak boleh. Doroban itu menyalahi hukum tajwid. Karena tanwin bertemu dot itu harusnya ikhfa. Doroban. Nah, itu belum diajarkan di jilid 2. Makanya mulai halaman 16 dan terus sampai jilid 3, jilid 4 juz amma Al-Quran, masing-masing kata itu mewakili satu tangga nada lagunya. Nah, jadi kalau begini lagunya kasih tahu ke anak-anak. Anak-anak sekarang sudah nggak boleh diulangi 3 kali, sudah gitu aja. Terus begini lagunya mulai sekarang. Doroban bersama. Doroban, 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 doroban. Belakangnya. Bacanya apa?
Bersama yang lainnya. Karomin. Lebih keras. Karomin. 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 Lanjut sebelahnya. Bacanya apa? Hasanun. Bersama yang lainnya. Hasanun. Lebih keras. Hasanun. 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 Sebelah tanah. Bacanya apa? Di zaman. Bersama yang lainnya. Di zaman. Lebih keras. Di zaman. Di zaman. Di zaman. Li zaman. Li zaman. Li zaman. Li zaman. Li zaman. Li zaman. Monggo jenengan. Bacanya apa? Watonin. Bersama yang lainnya. Watonin. Lebih keras. Watonin. 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 Monggo pojok sana. Monggo silakan. Ini bersama yang lainnya 1, 2, 3. Li'amun. Lebih keras. Li'amun. Ni'amun. Li'amun. Ni'amun. Li'amun. Ni'amun. Li'amun. Ni'amun. Li'amun. Ini lebih mantap ini. Nah, sudah dirasa cukup ya. Tunjuk anak tulis, baru ketika sudah ingin mimpin baca yang ada di papan tulis, kasih pemahaman ke anak-anak. Setiap coret atas yang ada 2 itu namanya fathaten, coret kasroh coret bawah yang ada 2, coret bawahnya 2 kali itu namanya kasroten, wawunya dikasih waw kecil dikasih topi itu namanya dhammaten. Setiap fathaten, hanya fathaten saja, di akhirnya ditambahi alif. Demikian. Maka yang ini, begini. Cukup yang fathaten saja. Kenapa pengenalan alif pada huruf yang berharokat fathaten itu dikenalkan di akhir? Kalau dikenalkan di awal, nanti ketika belajar kasroten anak-anak nanya, Ustadz kok yang kasro nggak dikasih alif ke bawah? Ya, kan nggak enak ya. Wah tahun berarti harus begini dong, ke bawah juga. Nah itu biar tidak muncul demikian, dikasih pemahamannya di akhir. Ketika mereka sudah paham semua cara bacanya, fathaten, kasroten, dan dhammaten, baru dikasih penyempurna adalah setiap huruf yang ada berharokat fathaten itu ditambahi alif, hanya fathaten saja. Bisa dipahami ya? Setelah itu jangan pimpin baca yang di papan tulis, anak-anak menirukan, habis itu anak-anak baca bersama yang di papan tulis, baru jangan pimpin baca yang ada di kitab, anak-anak membuka kitabnya halaman 16 dan 17. Kalau berat, Ustadz ini berat Ustadz ya, maka boleh pertemuan pertama halaman 16 saja, pertemuan kedua halaman 17, itu boleh ya. Jadi untuk lebih tahu secara detail itu ada di buku panduan bil kolam. Yang ini harus berapa pertemuan, yang ini berapa pertemuan, itu sudah ada RPP-nya ya. Tapi itu adalah kembali lagi melihat kemampuan anak-anak menirukan kita. Ketika jenengan memiliki anak-anak yang cepat penangkapannya, kemampuannya, juga anteng-anteng gak lari-lari, wah itu adalah senikmat-nikmat kelas itu ya.
keliling lagi, utangnya banyak lagi. Ya. Nah, itulah apa namanya halaman 16 dan 17 harokat tanwin. Selanjutnya adalah 18 sampai 27 kalau nggak salah itu adalah sukun ya. Ya, 18 sampai 27. Cara ngajarnya saya rinci dulu. Yang halaman 18 sampai 21. Maka begini cara ngajarnya. Ya. Halaman 18 cara ngajarnya begini. Anak-anak masih ingat ini huruf namanya apa? Hamzah. Hamzah sukun dibaca nggak bisa, karena pada hakikatnya harokat sukun itu adalah tidak bisa dibaca. Tapi sekali lagi di sini almarhum Kiai Haji Muhammad Basori Alwi dengan kecerdasannya, dengan kebriliannya dikasih tambahan huruf ba. Nah, jadi bisa dibaca lah akhirnya. Karena saya sekarang ini bertemu dengan jenengan guru-guru Quran itu hamzah sukun dibaca apa? Kalau anak-anak yang di jilid 2 yang saya masuk kelas itu ketika saya bilang hamzah sukun dibaca itu anak-anak gitu. Bolak-balik saya ketemu kelas begitu. Salah. Diurut akhirnya. Salah. Salah. Hamzah sukun itu begini cara bacanya. Ya. Yang ini dibaca apa? Kalau begini dibaca I. Kalau gini dibaca Nah, inilah hamzah sukunnya. Hamzah sukun dibaca ba. Bersama hamzah sukun dibaca a i u ba. A i u ba. A i u ba. A i u ba. Lanjutnya lagi. Biar apa namanya anak-anak itu makin senang ada lagunya tuh. Yang ini huruf apa namanya? Ba. Ba sukun dibaca. Hei, guru Al-Quran bisa jawab. Oleh anak-anak enggak tetap bolak-balik gitu ya. Ba begitu. Bukan bi akhirnya diurut. Ba, bi, bu salah semua. Nah, ini kita sebagai guru apa namanya ngasih tahu. Yang ini dibaca apa? Ba. Kalau begini li. Kalau begini ba sukun itu dibaca bebe. Ba sukun dibaca babi bu babe. 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 Dan seterusnya demikian. Tak, ini namanya apa? Tak sukun. Ini bacanya tak itu tak sukun dibaca bats. Tak itu bats dan seterusnya. Ya. Bisa dipahami ya? Ini agak-agak saya ringkas bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya demikianlah cara ngajar halaman 18 sampai 21. Ketika jenengan masuk ke halaman 22, maka diharuskan murojaah terlebih dahulu. Diawali dengan murojaah terlebih dahulu halaman 18 sampai 21. Misalnya sekarang sudah halaman 22, masuk kelas. Sekarang saya ngajar jilid 2. Koyoknya kemarin itu sampai Yai Ubay sudah selesai. Berarti ini lanjutan nih. Apa ya? Buka kitab. Halaman 22. Maka cara ngajarnya pertama kali masuk sudah doa pembuka, sudah senyum sapa salam sudah. Ya. Lanjutnya jenengan pimpin anak-anak silakan dibuka kitabnya halaman 18. Lu itu mesti protes mereka. Lu Ustaz, sudah ini harusnya 22. Murojaah dulu biar makin mantap bacaannya. Gitu ya. Jadi mesti jenengan akan menghadapi
tantangan seperti itu, apa namanya, kritik seperti itu dari anak-anak. Maka disuruh murojaah jenengan pimpin, jenengan sebagai gurunya mimpin anak-anak menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aibuba, Aibuba, babibu bab, babibu bab, tati tubat, tadi tugas, sasi subas, tadi tugas, jadi jubaj, jadi jubaj, hahi hubah, habi hubah, khohi khubah, khofi hubah, dadi dubad, dadi dubad, ladzi zubad, dadi dubad, roli rubar, roli hubah, zazi zubaz, zazi zubaz, sasi subas, sasi subas, shashi shubash, shashi shubash, sosi subas, sosi subas, dodi dubab, dodi dubab, tati tubab, dodi dubab, dodi zubab, dodi dubab, ai ubah, ani ubah, غاغي هباغ wadi hubab, فافي فباف fabi hubab, قابي قباق wadi hubab, كاكي قباك kaki kubak, لالي لبال lali lubal, مامي مبام mami mubam, ناني نبان nani nuban, واوي وباو wabi hubau, هاي هباه hari hubah, ياي هباي. yai Nah itu setiap jenengan sudah nyampe halaman 22, 23, 24 sampai halaman 27. Sebelum mengaji materinya murojaah 18 sampai 21 terlebih dahulu. Saya nggih. Lanjutnya adalah belajar cara ngajar halaman 22. Itu adalah huruf-huruf isti'la, ya, dibaca tafkhim atau tebal istilahnya. Tapi tafkhim sama tebal ini jangan jenengan sampaikan ke anak-anak. Jenengan cuma diminta memberikan contoh bacaan yang baik dan benar saja, ya. Jadi begini. Nah, masih ingat ini huruf apa namanya? Kho. Masih ingat? Kho sukun dibaca kho khi khubah, khofi hubah, kho khi khubah, khofi hubah, kho khi khubah, khofi hubah, kho khi khubah. khofi hubah, Nah, coba jenengan. Ya. Yang ini dibaca apa? Ya. Lagi masih yang tadi. Bacanya apa? Bersama yang lainnya. akhlada, Aflada, akhlada, aflada, akhlada, aflada, akhlada, aflada. akhlada, Belakangnya ya.
dan seterusnya. Contoh daripada kho yang disukun. Jadi sebelum ditulis jangkep jangan putus dulu. Sukun itu dengan bertemu huruf hidup sebelumnya. Ya. Habis kho di situ adalah shod. Ya. Masih ingat anak-anak ini huruf namanya shod. Shod sukun dibaca so si subas, 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 so si subas. Lanjutnya belakangnya lagi. Ya. Bacanya apa? Has. Kalau begini bacanya apa? Bersama yang lainnya 1, 2, 3. Lebih keras. Has haso. Has haso. Has haso. Has haso. Belakangnya lagi. Yang ini dibaca apa? Mus. Lanjutnya saya bersama satu kelas 1, 2, 3. Muslihun. Lebih keras. Muslihun. 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 Dan seterusnya demikian. Habis kho, shod, studbot. Ya. Kayak tadi urutannya. Biasanya saya kalau sudah nyampe halaman 22 ini halaman 22 tidak bisa saya selesaikan satu pertemuan. Kalau dikasih waktu 60 menit atau bahkan 70 menit pun nggak bisa. Kenapa? Karena tadi satu sudah terputus, sudah dikurangi doa pembuka. Itu doa pembuka kalau baca bareng-bareng 5 menit sudah. Ya. Habis itu murojaah halaman 18 sampai 21. Ya, lama itu lumayan. Habis itu kayak tadi urutannya. Ini apa namanya kho sukun dibaca, ngulangi lagi. Tunjuk anak dipisah dulu. Lanjut lada. Lada bareng-bareng. Nah, itu biasanya saya bisa dalam satu pertemuan cuma 3 sampai 4 huruf saja. Ya. Maka nanti jenengan itu di buku prestasinya ditulisi tanggal, sudah jelas tanggal pertemuannya, halamannya itu kalimatnya harus detail. Halaman 22 baris 1 sampai baris 3 atau baris 4. Kalau jenengan nulis halaman 22 saja, besok masuk lagi jenengan minta belajar baris selanjutnya, mereka nggak mau. Loh Bu, kemarin halaman 22 sudah, ini jenengan sendiri nulis halaman 22, Pak Rektor kita. Ya, kita ini adalah ustadz-ustadzah akhir zaman. Ya, menghadapi santri akhir zaman yang pinter-pinter. Lek jenengan nggak pinter ngakali anak-anak, jenengan diakali sama anak-anak. Ya, nah itu jadi demikian, dikasih 22 baris 1 sampai 3. Kalau gitunya nggak bisa ngebantah dia. Ayo sekarang baris keempat. Loh, dua sudah ikut tulisannya 1 sampai 3 kemarin. Oh iya. Nah itu ya. Jadi harus pintar-pintar. Jadi ini berat. Khusnuddin Q karena dituntut tafkhim dan tebal bacaannya, karena dia adalah huruf-huruf istilah, maka sangat terlalu memaksakan diri kalau menuntaskan satu pertemuan satu halaman. Ya. Lanjutnya di halaman 23 itu adalah perbedaan desis, ngajarkan perbedaan desis ta, sin, dan shin. Ya. Sama tadi saya sampaikan, sudah sampai halaman ini murojaah dari 18 sampai 21. Sudah
18-21 sudah murojaah, baru diajarkan halaman 23. Anak-anak masih ingat ini huruf apa? Ta. Sa sukun dibaca bas. Sa si subas. 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 Lanjutnya adalah yang ini huruf apa? Sin. Sin sukun dibaca bas. Sa si subas. 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 Selanjutnya ya. Yang ini huruf apa? Huruf apa? Shin. Ya. Shin sukun dibaca syashi shubash. 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 Ini desisnya berbeda ya. Kalau yang ta sedengan ya. Yang sin itu meringis, bas, bis, bas, bis, bus ya. Yang shin ini ngowos ini, bas. Nah, seperti apa jenengan kalau rumahnya kemasukan ayam, itu ayamnya baru mau keluar kalau diusir pakai shin sukun. Ya, kalau pakai ta sukun nggak mau dia. Bas harus biasa ngawasnya nggak gelem tetap masuk itu ayamnya. Nah, pakai shin sukun baru dia apa? Insya Allah keluar itu. Ya. Selanjutnya coba biar makin mantap anak-anak itu ditunjuk biar dia perhatian. Nah, coba yang belakang sendiri dekat pintu. Nah ya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya 1, 2, 3. Jadi kan kebanyakan ya. Asqola. 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 Nah, ketika jangan pimpin lagu begini itu sambil memperhatikan anak-anaknya. Siapa yang tidak memperhatikan jenengan tegur langsung ya. Biar dia tidak tuman tuh ya di kelas ngomong karena dewi ya. Lanjutnya sebelah sininya ya. Ya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya aslama. Lebih keras aslama. 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 Sebelahnya lagi ya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya Ashrofa. Lebih keras Ashrofa. 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 Dan seterusnya. Tunjuk anak, tulis, tunjuk anak, tulis. Ya. Jelas ini untuk anak-anak mungkin TK ya, anak TK atau SD kelas 1 itu agak kerepotan ya, agak kerepotan. Tapi tetap kita sebagai guru Al-Qur'an memberikan cara pengajaran terbaik yang bisa memahamkan anak-anak, menirukan bacaan kita sehingga keluar dari lisan anak-anak itu bacaan yang baik dan benar. Jenengan sudah semaksimal mungkin
Ternyata ada anak yang nggak bisa. Bangsa S ini kan bangsa S ini. Ta, sin sama shin. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada sepupu saya itu nggak bisa baca S, nggak bisa T, maka semuanya itu dibaca T semua itu. At kola, at lama, at rofa, gitu. Terus gimana kita nemuin menghadapi anak seperti itu? Tetap kita sebagai guru ngasih contoh bacaan yang baik dan benar. Tetap. Sehingga tanpa jenengan bilang salah pun anak itu tahu, oh bacaanku masih salah ternyata. Ya. Kalau anaknya masih kecil, usia TK, TKA, TKB atau kelas 1 mungkin, jenengan masih bisa husnudzon, oh paling anaknya belum pagi cetol paling. Ya. Tapi tetap dia tahu bacaan ini salah. Nah, nanti insya Allah akan berproses, dia akan cepat-cepat sendiri. Itu demikian. Sebagaimana yang saya alami sendiri, sepupu saya itu demikian. Jilid 1, jilid 2 itu nggak bisa, bangsa S itu nggak bisa. Jadi ketika ujian itu yang bangsa S, ta, sin, shin, shot salah semua itu. Tapi tetap kan nilai KKM-nya 80, sedangkan anak itu nilainya di atas 80, maka naik terus. Sehingga sekarang sudah ngaji Al-Baqarah sudah. Nah, itu. Artinya apa? Ketika ada anak yang terlampau kecil, dia belum bisa menirukan pelafalan dengan baik yang benar, dengan tetap tugas guru memberikan contoh bacaan yang baik dan benar tanpa memaksakan anak itu bisa. Ustaz, kalau anaknya sudah besar Ustaz, kelas 5, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kok nggak bisa bangsa S? Coba jenengan ajak bahasa Indonesia, es susu gitu. Kalau dia bacanya dudu, ini nggak bisa ngomong es berarti, ya. Dan itu emang qadarullah. Tidak semua makhluknya diciptakan dalam keadaan sempurna, kecuali Nabi Muhammad saja yang sempurna. Ya, jadi kalau ini ada di pikiran jenengan akan mengajar itu enak, nyaman. Karena pada hakikatnya yang memintalkan anak-anak itu bukan kita. Kita hanya sebagai perantara saja. Pokok ngasih cara ngajar terbaik, berhasil alhamdulillah, nggak berhasil dicoba lagi. Ya. Jenengan pernah ngulangi anak ngajar sampai 40 kali pernah enggak? Belum pernah. Ya. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Robi. Ya. Itu kalau teman-temannya diajarkan 1 kali pembahasan sama Imam Syafi'i, paham semua teman-temannya. Robi ini nggak apa-apa, nggak bisa. Sampai akhirnya yang lainnya disuruh keluar, sudah yang lainnya boleh istirahat. Robi biar di sini, tetap belajar sama saya. Diulangi sama Imam Syafi'i 40 kali. Sampai benar-benar paham, nak paham, lalu boleh istirahat. Setiap materi pembelajaran begitu. Robi itu diulangi 40 kali. Inilah bercampur 2 kehebatan manusia. 1, gurunya sabar, muridnya juga sabar. Ada murid kayak iso, Ustaz pulang aja Ustaz, bisa saya. Ini enggak, yang Robi tetap dia sabar belajar menghadapi gurunya. Gurunya pun juga sabar ngeladeni. Makanya sampai sekarang sanad keilmuan Imam Syafi'i itu mesti melalui Imam Robi. Ya, karena Imam Robi belajarnya lebih banyak. 1 materi diulang 40 kali. Nah, coba jenengan, ayo belajar jim, ayo jadi dibaca, jadi dibaca lagi sampai 40 kali. Kuat teman. Jadi artinya apa? Tetap kita sebagai guru hanya wasilah saja, perantara saja. Yang memintarkan anak-anak, yang memisahkan anak-anak adalah Allah Ta'ala. Ya. Nah, lanjut, ini adalah perbedaan desis antara fa, sin dan shin. Lanjutnya di halaman setelahnya adalah perbedaan pelafalan antara hamzah dan ain. Cara ngajarnya anak-anak masih ingat ini huruf apa? Hamzah. Hamzah sukun dibaca
dibaca A I U ba. 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 Lanjutnya. Yang ini huruf apa? Ain sukun dibaca A I U ba. 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 Nah, jadi yang pertama hamzah itu bersih, tidak ada bindengnya. Saya biasanya begitu bilang anak-anak itu tidak ada bindengnya. Kalau ain itu ada auba, nah, itu ada bindengnya di hidung. Ya, coba, monggo jenengan. Katanya apa? Yuk minum. Bersama yang lainnya. Yuk minum. Yuk minu. Yuk minum. Yuk minu. Yuk minum. Yuk minu. Yuk minum. Yuk minu. Yuk minum. Sebelahnya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya. Mu'jizun. Lebih keras. Mu'jizun. 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 Jadi jangan terbalik. Pelafalan hamzah dan ainnya harus pas. Yuk, minu bukan yuk. Ah, terkadang itu ada apa anak saking semangatnya menirukan jenengan sampai masuk ke ain pelafalan hamzah itu. Harusnya yuk minu, dia bacanya yuk minu. Nah, itu ditegur, dibetulkan. Ya, mu'jizun malah kembali. Mu'jizuna dibetulkan, diingatkan. Ya, inilah enaknya apa namanya belajar Al-Quran. Ketika ada yang salah cukup diingatkan saja, tidak usah dimarahi. Wah, jadi mulut-mulut neraka, jangan, nggak usah. Cukup dibetulkan saja. Nanti biar dia menirukan dan bisa menirukan. Lanjutnya di dan seterusnya. Lanjut di halaman 25 adalah perbedaan pelafalan zal dan zo. Ya. Zal dan zo. Anak-anak masih ingat yang ini huruf apa? Zal. Zal sukun dibaca Zadi zubad. 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 Lanjutnya yang ini dibaca zo. Zo sukun dibaca Zodi zubad. Zadi zubad. Zodi zubad. Zadi zubad. Zodi zubad. Zadi zubad. Zodi zubad. Zadi zubad. Jadi beda pelafalan za sama zo. Zadi zubad. Zodi zubad. Jadi zo itu tebal. Dia huruf isti'la, ya. Huruf isti'la terangkat apa namanya? Lisannya. Lanjutnya monggo coba depan sini. Ya. Jangan katanya apa? Bersama yang lainnya? Lebih keras? Al-Quru. 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 Lanjutnya belakangnya.
Bacanya apa? Bersama yang lainnya? Al-lama. Dan seterusnya. Tunjuk anak tulis, tunjuk anak tulis. Ya, itu adalah dal dan dho. Lanjutnya lagi adalah masih harokat sukun, yaitu ro, ya. Ro yang apa namanya, sebelumnya harokat fathah dengan ro yang sebelumnya harokat dhammah. Maka cara ngajarnya anak-anak masih ingat yang ini huruf apa? Ro. Kalau dikasih gini bacanya ro. Nah, kalau begini bacanya apa? Bar. Itu guru Al-Quran. Kalau anak-anak itu bacanya bar. Biasa. Ini tugas jenengan sebagai guru Al-Quran, ya, adalah memberikan pemahaman ke anak-anak kalau ada harokat fathah diikuti ro sukun, maka lisannya itu mencucu. Bar, bukan bar, bukan, tapi bar. Ya, itu dikasih pemahaman demikian. Lanjutnya, yang ini dibaca apa? Ru. Kalau begini, aduh. Kalau begini dibaca bur. Kalau yang dhammah mudah karena terbantukan dengan harokat dhammah itu sendiri yang mencucu. Ya, bur. Rata-rata anak-anak sudah benar, sudah pas. Nah, tinggal kita sebagai tugas kita sebagai guru adalah gimana caranya tafkhimnya ro ketika disukun yang sebelumnya ada harokat fathah itu kena. Itu adalah mencucu. Bau. Kalau bur sudah terbantukan dengan dhammahnya. Monggo coba jenengan. Bacanya apa? Bersama yang lainnya? Belakangnya? Bacanya apa? Bersama yang lainnya? Lebih keras? Dan seterusnya demikian. Tunjuk anak tulis. Sudah cukup, jenengan pimpin baca yang ada di papan tulis, anak-anak menirukan. Setelah selesai, anak-anak baca bersama yang di papan tulis. Kemudian jenengan suruh buka halaman 26. Nah, itu jenengan pimpin baca, anak-anak menirukan. Nah, ini adalah ro sukun. Lanjutnya di halaman 27, ini adalah materi terakhir dari harokat sukun, yaitu ro yang disukun sebelumnya adalah harokat kasro, ya. Anak masih ingat? Yang ini dibaca apa? Ri. Kalau begini dibaca bir. Jadi yang ini kalau kemarin, nah ini biasanya begitu. Saya masuk kelas jilid 2. Kalau kemarin mengharuskan mencucu, sekarang haram mencucu. Gak boleh mencucu. Bir, tidak mencucu sama sekali. Ya, coba jenengan. Ayo bacanya apa? Bersama
akhir daripada materi sukun. Ya. Sampai sini monggo. Boleh saja ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke macam-macam tak, yaitu tak celeret dan tak bundel, atau istilahnya tak taknis dan tak marbuto. Ya. Anak-anak, perhatikan, masih ingat ini huruf dibaca ta, ya. Kalau begini bacanya apa? Tan. Sama semua ini. Kalau begini bacanya tan, ya. Habis itu yang model begini. Nah, yang ini baca tan. Terus lanjutannya adalah tinnya begitu. Ya. Yang ini bacanya tin. Lanjut yang terakhir. Kalau begini bacanya tun. Jadi hari ini kita belajar macam-macam tak. Ada yang celeret seperti ini atau yang bundel seperti ini. Itu biasanya begitu membahasakannya. Bukan pakai istilah tajwidnya tak taknis atau tak marbuto. Ya. Monggo coba jenengan bacanya apa? Bersama yang lainnya 1, 2, 3. Muslimatun, 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 muslimatun. muslimatun. Lanjut belakangnya. Sebelum lanjut tun apa tun? Tun. Muslimatun. Tadi tun. Ya. Maaf. Kena atun nanti. Puasa. Lanjutnya adalah monggo jenengan bahasa saya itu muslimah. Ya. Bacanya apa? Bersama yang lainnya. Mihbaratin, 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 mihbaratin. mihbaratin. Lanjutnya belakangnya. Bacanya apa? Monggo. Bersama yang lainnya. Maktabatan, 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 maktabatan. dan seterusnya. Tunjuk anak, tulis, tunjuk anak, tulis. Ya. Sudah. Lanjutnya adalah di halaman 29, itu adalah materi